never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. MotoGP 2025 baru saja dimulai, dan sudah ada satu nama yang mendominasi kejuaraan dunia balap motor paling bergengsi ini, Marc Marquez. Pembalap asal Spanyol itu sukses menyapu bersih dua seri pembuka di Thailand dan Argentina, membuktikan bahwa kepindahannya ke Ducati bukanlah keputusan yang salah. Dengan mengendarai Desmosedici GP24 Hybrid, Marquez tampil sempurna tanpa mengalami kendala berarti. Keberhasilan Marquez ini tak hanya menjadi perbincangan para penggemar dan rivalnya, tetapi juga menuai pujian dari berbagai tokoh di MotoGP, termasuk Lucio Cecchinello, bos tim LCR Honda. Cecchinello, yang pernah bekerja sama dengan Marquez selama bertahun-tahun di Honda, mengaku kagum dengan adaptasi cepat sang juara dunia 8 kali terhadap motor Ducati. Marquez menunjukkan kelasnya sejak balapan pertama di sirkuit Buriram, Thailand. Memulai dari pole position, ia langsung mengontrol jalannya balapan dengan kecepatan luar biasa. Bahkan dalam sprint race, ia tampil dominan dan tak memberi kesempatan bagi rival-rivalnya untuk mendekat. Pada balapan utama, Marquez kembali mendemonstrasikan ketangguhannya dengan kemenangan yang meyakinkan. Kemenangan ini menjadi modal besar baginya untuk menghadapi seri kedua di Argentina. Seri Argentina di sirkuit Termas de Rio Hondo pun menjadi ajang pembuktian lain bagi Marquez. Meskipun kondisi trek sempat berubah karena hujan yang turun sebelum balapan, Marquez tetap tampil tanpa celah. Dengan strategi yang matang dan pemahaman yang luar biasa terhadap Desmosedici GP24 Hybrid, ia berhasil memenangkan sprint race dan balapan utama dengan selisih waktu yang cukup jauh dari pesaing terdekatnya. Setelah dua seri, Marquez kini memimpin klasemen dengan poin sempurna, mengungguli rival-rivalnya seperti Pecco Bagnaia, Alex Marquez, dan Franco Morbidelli. Keberhasilannya ini membuktikan bahwa ia telah beradaptasi dengan sangat baik bersama Ducati. Lucio Cecchinello, bos tim LCR Honda, mengaku sangat terkesan dengan performa Marquez di dua seri pembuka musim ini. Menurutnya, sangat jarang ada pembalap yang mampu langsung mendominasi kejuaraan begitu pindah ke motor baru, apalagi dalam waktu yang sangat singkat. Apa yang dilakukan Marc sungguh luar biasa. Saya tahu dia adalah pembalap yang sangat berbakat, tapi melihatnya langsung menyapu bersih dua seri pertama dengan Ducati adalah sesuatu yang luar biasa, ujar Cecchinello dalam sebuah wawancara. Biasanya, pembalap membutuhkan waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri dengan motor baru, apalagi Desmosedici GP24 Hybrid memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibanding motor Honda yang biasa dikendarainya. Tapi Marc mampu membuktikan bahwa dirinya adalah fenomena dalam dunia balap. Cecchinello juga menyoroti bagaimana Marquez bisa langsung klop dengan Desmosedici GP24 Hybrid tanpa mengalami kendala berarti. Teknologi terbaru pada motor tersebut, termasuk sistem hybrid yang dikembangkan Ducati, ternyata sangat cocok dengan gaya balap agresif Marquez. Dengan tenaga yang lebih halus dan handling yang lebih stabil, Marquez bisa mengeluarkan potensi maksimalnya di lintasan. Saya rasa Ducati telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam mengembangkan motor ini. Dan Marc, dengan segala pengalaman dan kecerdasannya, bisa langsung memahami cara terbaik untuk memaksimalkannya. Ini benar-benar kombinasi yang menakutkan bagi para rivalnya, tambah Cecchinello. Kepergian Marquez dari Honda memang menjadi pukulan besar bagi pabrikan Jepang tersebut. Setelah lebih dari satu dekade bersama, hubungan keduanya akhirnya berakhir pada akhir musim 2024. Honda yang selama ini sangat bergantung pada Marquez kini harus berjuang membangun kembali kejayaan mereka tanpa pembalap andalan mereka. Di saat Marquez menikmati kesuksesan bersama Ducati, Honda justru mengalami awal musim yang sulit. Tim Repsol Honda masih kesulitan menemukan setup terbaik untuk motor mereka, sementara para pembalapnya, Joan Mir dan Luca Marini, belum mampu menunjukkan performa yang menjanjikan. Cecchinello pun mengakui bahwa Honda berada dalam situasi sulit tanpa Marquez. Saya tidak bisa berbicara untuk manajemen Honda, tapi tentu saja mereka merasa kehilangan. Marquez adalah sosok yang tidak tergantikan begitu saja. Namun, Honda harus segera bangkit dan menemukan solusi terbaik agar tetap kompetitif. Dengan dua kemenangan beruntun dan performa yang semakin menjanjikan, banyak yang mulai bertanya-tanya apakah Marquez akan menjadi juara dunia bersama Ducati tahun ini. Jika tren positif ini berlanjut,
bukan tidak mungkin ia akan menambah koleksi gelar juaranya. Namun, perjalanan masih panjang dan musim ini masih menyisakan banyak seri. Marquez harus tetap konsisten menghadapi tekanan dari rival-rivalnya, terutama Francesco Bagnaia yang juga mengendarai motor yang sama dan memiliki pengalaman lebih banyak dengan Ducati. Apapun yang terjadi, satu hal yang pasti, kepindahan Marc Marquez ke Ducati telah mengubah dinamika MotoGP 2025. Dengan motor Desmosedici GP24 Hybrid yang begitu kompetitif dan kemampuannya yang luar biasa, Marquez kembali membuktikan bahwa dirinya adalah salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. MotoGP 2025 baru saja dimulai, dan Marc Marquez sudah menunjukkan bahwa dia siap merebut kembali gelar juara dunia. Akankah ia mampu mempertahankan dominasinya hingga akhir musim? Kita tunggu dan saksikan. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Francesco Bagnaia merasa tertekan, tak bisa lepas dari bayang-bayang Marc Marquez. Musim MotoGP 2025 baru saja dimulai, tetapi persaingan sengit antara Pecco Bagnaia dan Marc Marquez sudah menjadi sorotan utama. Marquez, yang baru bergabung dengan tim pabrikan Ducati, menunjukkan performa luar biasa di dua balapan pertama musim ini. Hal ini membuat Bagnaia merasa tertekan, bahkan mempertanyakan dirinya sendiri setelah melihat bagaimana Marquez langsung beradaptasi dengan motor Ducati. Bagnaia, yang merupakan juara dunia bertahan, mengalami kesulitan dalam dua seri pertama musim ini. Sementara Marquez berhasil memenangkan balapan sprint dan Grand Prix di kedua seri tersebut, Bagnaia kesulitan untuk menyaingi kecepatannya. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, ia kalah dari Alex Marquez yang menggunakan motor Ducati versi lama Desmosedici EP24 murni. Performa kurang maksimal Bagnaia ini membuatnya berpikir untuk kembali ke spesifikasi motor yang lebih mendekati Desmosedici GP24 murni. Hal ini dilakukan karena ia merasa kurang nyaman dengan bagian depan motornya saat ini, yang memengaruhi gaya balapnya. Menurut analis MotoGP Neil Hudson, tekanan yang dirasakan Bagnaia tidak hanya datang dari hasil balapan tetapi juga dari kehadiran Marc Marquez di tim. Marquez dikenal sebagai pembalap yang membawa banyak ekspektasi dan perhatian media, yang secara tidak langsung memberikan tekanan besar kepada rekan setimnya. Ini adalah efek dari Marc Marquez. Tekanan, ekspektasi, dan segala sorotan yang datang bersamanya membuat Bagnaia kehilangan semangat, kata Hudson dalam wawancaranya dengan TNT Sports. Ketika seorang pembalap mulai mempertanyakan dirinya sendiri, biasanya mereka akan mencoba lebih keras. Namun, dalam balapan motor, mencoba lebih keras tidak selalu berarti lebih baik. Justru, itu bisa membuat performa semakin menurun. Situasi ini bukan pertama kalinya Bagnaia menghadapi tekanan besar. Di musim lalu, ia juga sempat mengalami kemunduran menjelang akhir musim, di mana ia hampir kehilangan gelar juara dunia dari Jorge Martin. Saat itu, Martin yang menggunakan motor Ducati dari tim satelit Pramac mampu menyaingi performa Bagnaia hingga putaran terakhir musim. Analis MotoGP, Michael Laverty, menambahkan bahwa situasi ini semakin sulit bagi Bagnaia karena ia harus menghadapi tantangan baru setelah melewati musim yang berat. Ketika Anda kehilangan momentum di akhir musim, Anda butuh waktu untuk membangun kembali kepercayaan diri. Namun, kali ini lebih sulit karena lawan terberatnya sekarang adalah rekan setimnya sendiri, ujar Laverty. Meskipun mengalami tekanan besar, banyak pihak yang percaya bahwa Bagnaia bisa bangkit kembali. Sebagai juara dunia 3 kali, ia memiliki pengalaman dan kecerdasan dalam menganalisis situasi serta membuat perubahan yang diperlukan. Hudson meyakini bahwa Bagnaia akan segera menemukan solusi untuk meningkatkan performanya. Bagnaia adalah pembalap yang cerdas. Ia tahu bagaimana menghadapi tekanan dan akan mencari cara untuk kembali ke performa terbaiknya, kata Hudson. Ia hanya perlu sedikit waktu untuk memahami masalah yang dihadapinya saat ini. Sementara itu, Marc Marquez terus melanjutkan dominasinya di awal musim ini. Jika ia kembali memenangkan balapan berikutnya di Texas, maka ia akan semakin memperbesar keunggulannya di klasemen dan menjauh dari para pesaingnya, termasuk Bagnaia. Situasi ini tentu menjadi tantangan besar bagi Bagnaia. Jika ia tidak segera menemukan solusi untuk meningkatkan performanya,
maka peluangnya untuk mempertahankan gelar juara dunia bisa semakin sulit. Dengan musim yang masih panjang, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Namun, satu hal yang pasti, persaingan antara Francesco Bagnaia dan Marc Marquez akan menjadi salah satu cerita utama di MotoGP 2025. Bagnaia kini harus membuktikan bahwa ia masih bisa bersaing di level tertinggi, meskipun harus menghadapi tekanan besar dari rekan setimnya sendiri. Semua mata akan tertuju padanya dalam balapan-balapan selanjutnya, terutama saat ia berusaha bangkit dari bayang-bayang Marc Marquez yang semakin mendominasi. Apakah Bagnaia mampu mengatasi tekanan ini dan kembali menunjukkan kelasnya sebagai juara dunia? Kita tunggu jawabannya di seri-seri MotoGP berikutnya. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bos Honda ingatkan Ducati, Marc Marquez bisa jadi bumerang bagi Desmosedici GP24 Hybrid. MotoGP 2025 baru saja dimulai, namun ketegangan di kubu Ducati sudah mulai terasa. Dua kemenangan beruntun yang diraih Marc Marquez di atas Desmosedici GP24 Hybrid bukan hanya membuktikan bahwa ia masih salah satu pembalap terkuat di grid, tetapi juga mengirimkan sinyal bahaya bagi tim pabrikan asal Italia tersebut. Bos Honda, yang pernah bekerja sama dengan Marquez selama lebih dari 1 dekade, mengingatkan Ducati agar tidak terlena dengan performa gemilang sang 8 kali juara dunia. Menurutnya, kehadiran Marquez yang terlalu dominan dalam pengembangan motor justru bisa menjadi pisau bermata dua bagi Ducati. Saat Marc Marquez diumumkan sebagai pembalap tim satelit Gresini Racing untuk musim 2024, banyak yang mengira ia hanya akan menjadi sosok pelengkap di Ducati. Namun, dalam waktu singkat, Marquez membuktikan bahwa dirinya masih memiliki kemampuan luar biasa di lintasan. Kini, dengan naiknya performa Desmosedici GP24 Hybrid, ia bukan hanya menjadi pesaing utama untuk gelar juara dunia, tetapi juga bisa menjadi pusat pengembangan motor Ducati di masa depan. Ducati harus berhati-hati. Jika mereka terlalu mengandalkan Marquez dalam mengembangkan motor, mereka bisa mengalami masalah besar di masa depan, ujar seorang petinggi Honda yang enggan disebutkan namanya. Kami di Honda pernah mengalami hal yang sama. Kami membangun motor yang hanya cocok untuk satu pembalap, dan ketika dia pergi atau mengalami cedera, kami hancur total. Seperti yang diketahui, Honda mengalami kemunduran drastis setelah Marc Marquez mengalami cedera parah pada 2020. Pengembangan motor yang sepenuhnya berorientasi pada gaya balap Marquez membuat para pembalap lain kesulitan beradaptasi. Bahkan, setelah 4 tahun berlalu, Honda masih belum mampu bangkit dari keterpurukan. Salah satu dampak langsung dari kedatangan Marc Marquez ke Ducati adalah terguncangnya mental juara bertahan, Francesco Bagnaia. Bagnaia, yang telah membawa Ducati meraih 2 gelar juara dunia berturut-turut pada 2022 dan 2023, kini tampak mulai kehilangan kepercayaan diri. Dalam 2 seri awal MotoGP 2025, Bagnaia gagal menunjukkan dominasi seperti musim-musim sebelumnya. Sementara itu, Marquez langsung meraih kemenangan berturut-turut, membuktikan bahwa dirinya tidak hanya bisa beradaptasi dengan cepat tetapi juga mampu memanfaatkan keunggulan dari Desmosedici GP24 Hybrid secara maksimal. Ini sangat mengingatkan saya pada apa yang terjadi ketika Jorge Lorenzo masuk ke Ducati, ujar seorang analis MotoGP. Pada awalnya, Ducati adalah milik Dovizioso, tapi ketika Lorenzo mulai kompetitif, terjadi perpecahan internal. Kini, hal serupa bisa terjadi dengan Bagnaia dan Marquez. Sejarah membuktikan bahwa terlalu mengandalkan satu pembalap sebagai pusat pengembangan bisa menjadi bencana bagi sebuah tim pabrikan. Honda mengalami kehancuran setelah bergantung pada Marc Marquez selama bertahun-tahun, dan kini ada indikasi bahwa Ducati sedang menuju jalan yang sama. Ducati selama ini dikenal sebagai tim yang memiliki keseimbangan antara para pembalapnya. Dengan kehadiran banyak pembalap berbakat seperti Bagnaia, Alex Marquez dan Franco Morbidelli, mereka bisa berbagi informasi untuk mengembangkan motor terbaik. Namun, jika Marquez menjadi terlalu dominan dalam tim, maka harmoni ini bisa hancur. Kami melihat bagaimana Ducati sukses dalam beberapa tahun terakhir dengan filosofi berbagi data antara pembalap pabrikan dan satelit. Tapi sekarang, jika mereka terlalu fokus pada Marquez, itu bisa mengganggu sistem yang telah mereka bangun, tambah sumber dari Honda.
Honda memberikan contoh nyata bagaimana membangun motor hanya untuk satu pembalap bisa berakibat buruk dalam jangka panjang. Selama bertahun-tahun, Honda RC213V dikembangkan untuk gaya balap agresif Marquez, yang sering menggunakan teknik late braking dan kemiringan ekstrim di tikungan. Namun, ketika Marquez mengalami cedera, pembalap lain kesulitan mengendarai motor tersebut, dan Honda pun terpuruk. Kini, Ducati berisiko mengalami nasib serupa. Jika mereka terlalu fokus mengembangkan Desmosedici GP24 hybrid berdasarkan masukan Marquez, karena mengandalkan front end, maka pembalap lain bisa mengalami kesulitan. Hal ini bisa menjadi bumerang besar bagi Ducati di masa depan, terutama jika Marquez mengalami cedera atau memutuskan untuk pindah ke tim lain. Ducati sedang berada di persimpangan jalan. Jika mereka ingin menjaga keseimbangan, mereka harus memastikan bahwa semua pembalap mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengembangan motor. Jika tidak, mereka akan menghadapi masalah besar, ujar seorang mantan teknisi MotoGP. Marc Marquez telah membuktikan bahwa dirinya masih menjadi ancaman besar di MotoGP. Dengan 2 kemenangan perdana di MotoGP 2025, ia menunjukkan bahwa Desmosedici GP24 hybrid adalah paket yang sangat kompetitif. Namun, keberhasilan ini juga bisa menjadi awal dari perpecahan internal di Ducati. Ducati harus belajar dari kesalahan Honda. Jika mereka terlalu fokus pada Marquez dalam pengembangan motor, maka mereka bisa kehilangan keseimbangan yang selama ini menjadi kunci sukses mereka. Dengan musim yang masih panjang, menarik untuk melihat bagaimana Ducati mengelola situasi ini. Apakah mereka akan tetap solid, atau justru mulai retak akibat dominasi Marc Marquez? Waktu akan menjawabnya. Bos Ducati langsung tanggapi kritikan bos Honda. Tidak puas dengan dominasi Marc Marquez saat Francesco Bagnaia harus bekerja keras raih posisi ketiga. Hasil luar biasa yang diraih Marc Marquez dalam 2 seri pembuka MotoGP 2025 ternyata belum sepenuhnya membuat Ducati puas. Manajer umum Ducati, Luigi Dall'Igna, secara terbuka mengakui bahwa pihaknya ingin melihat Francesco Bagnaia kembali ke performa terbaiknya agar dapat bersaing lebih kompetitif dalam perebutan gelar juara dunia. Marc Marquez tampil sangat dominan sejak awal musim dengan meraih pole position, menjuarai 2 sprint race, dan memenangkan 2 balapan utama di MotoGP Thailand dan MotoGP Argentina. Pembalap Spanyol itu kini memimpin klasemen dengan keunggulan 31 poin dari rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Sementara itu, Bagnaia hanya mampu finish di posisi ketiga dan keempat dalam 2 balapan utama pertama. Keberhasilan Marquez beradaptasi cepat dengan motor Ducati GP24 hybrid membuat banyak pihak terkejut, termasuk Dall'Igna yang mengakui kehebatan pembalap berusia 31 tahun tersebut. Namun, di sisi lain, ia juga merasa prihatin dengan kondisi Bagnaia yang masih kesulitan menemukan keseimbangan dalam balapan. Dalam wawancara dengan media, Dall'Igna menegaskan bahwa Francesco Bagnaia seharusnya tidak perlu bekerja terlalu keras hanya untuk mendapatkan posisi ketiga. Podium khusus Ducati lainnya dengan 5 motor kami di posisi 5 teratas, kata Dall'Igna dikutip dari Crash. Tidak, kami tidak akan pernah terbiasa dengan ini, dan kami juga tidak menginginkannya. Hasil ini terlalu bagus dan akan kurang menghargai kerja keras yang dilakukan semua orang. Dall'Igna pun menyoroti bagaimana Marquez mampu menunjukkan kualitasnya sebagai juara sejati dengan cara yang luar biasa. Bakatnya luar biasa dan perilakunya sangat ahli, ditentukan oleh otoritas bawaan serta kecerdasan dan kepekaan dalam mengelola tindakan dan sumber dayanya, ujar Dall'Igna. Dia mengantisipasi dengan tepat bagaimana semuanya harus berakhir. Seorang juara, memiliki kepercayaan diri yang tinggi terhadap motornya dan, terlebih lagi, ketenangan yang mantap. Menurutnya, keberhasilan Marquez tidak hanya berasal dari kemampuan mengendarai motor yang luar biasa, tetapi juga dari komunikasi dan pemahamannya terhadap kebutuhan tim. Hal yang sama ia ekspresikan di dalam dan di luar lintasan. Apa yang dia sampaikan kepada tim dan yang membuat tim kembali percaya diri. Hal ini membuatnya merasa senang dan menang dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ini adalah kemenangannya yang ke-90 di MotoGP, sama seperti kemenangan pertamanya. Berbeda dengan Marquez,
Bagnaia masih harus berjuang keras menyesuaikan diri dengan motor GP24 hibrid yang dikembangkan dari versi GP24. Kurangnya rasa nyaman pada bagian depan motor menjadi kendala utama bagi pembalap Italia tersebut. Perasaan itu yang belum bisa diraih kembali oleh Bagnaia. Hal ini membuat saya sedih seperti halnya start mark yang luar biasa membuat saya gembira, ujar dalinya. Saya tidak akan puas dengan hasil kami, tidak peduli seberapa bagusnya hasil tersebut. Sampai kami memberinya Bagnaia kesempatan untuk menunjukkan potensi penuhnya di lintasan, yang memungkinkannya untuk bersaing secara setara dan menempatkan dia di posisi layak dalam pertarungan gelar juara. Di tengah dominasi Marquez, kritik datang dari kubu Honda yang merasa bahwa kesuksesan Ducati lebih disebabkan oleh keunggulan teknis motor mereka dibandingkan kemampuan para pembalapnya. Honda menganggap bahwa Ducati telah menciptakan motor yang sangat unggul, sehingga para pembalap mereka dapat tampil dominan, terlepas dari siapa yang mengendarainya. Namun, dalinya tidak sepenuhnya setuju dengan kritik tersebut. Ia menegaskan bahwa kemenangan Marquez bukan semata-mata karena keunggulan motor Ducati, tetapi juga karena kemampuannya dalam memahami dan memaksimalkan potensi motor. Setiap motor memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apa yang dilakukan Mark adalah menyesuaikan diri dengan karakteristik motor dengan cara yang luar biasa. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh semua pembalap, tegasnya. Meskipun Marquez saat ini memimpin klasemen, Ducati tidak ingin hanya bergantung pada satu pembalap saja. Mereka tetap berupaya meningkatkan performa Bagnaia agar bisa kembali bersaing di puncak klasemen. Beberapa langkah telah dilakukan, termasuk menyesuaikan pengaturan motor agar lebih sesuai dengan gaya balap Bagnaia. Kami akan terus bekerja keras untuk memastikan Bagnaia bisa mendapatkan kepercayaan diri penuh terhadap motornya. Dia adalah juara bertahan, dan kami ingin memberinya alat terbaik untuk mempertahankan gelar tersebut, kata dalinya. Dengan musim yang masih panjang, Ducati berharap dapat memberikan persaingan yang lebih ketat di sisa musim MotoGP 2025. Bagnaia masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki posisinya, dan Ducati akan terus berusaha untuk mendukungnya sepenuhnya. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.